Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang latihan penilaian harian kelas 7 yang sudah kita kemarin kerjakan bersama-sama ya. Nah, kita akan mencoba mengulas sedikit pembahasannya. Oke, nomor 1, sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai itu disebut dengan apa? A. Pengukuran, B. Besaran, C. Satuan, D. Panjang. Oke. Nah, masih ingat nggak di video berikutnya? Mungkin jika kalian sudah menyaksikan video berikutnya, sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai, ya, apa jawabannya? Adalah besaran. Ya, contoh dari besaran itu kan banyak ya, ada massa, ada panjang, ada waktu, ada suhu, ada intensitas cahaya, banyak ya. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai disebut dengan besaran. Kemudian nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. Massa bola 2 kg. Berdasarkan pernyataan berikut ini, yang termasuk besaran adalah A. Massa, B. Bola, C. 2, D. Kilogram. Oke, jawabannya apa? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, di nomor 1 itu besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai atau angka ya. Oke, jadi sesuatu yang dapat diukur adalah massa. Iya, betul. Kalau bola itu adalah objeknya ya. Kemudian 2 itu adalah nilainya atau angkanya, dan kilogram adalah satuannya. Oke, jadi mesti kalian pahami ya, massa adalah, ulangi ya, massa itu adalah besarannya, bola itu adalah objeknya, 2 itu adalah nilainya, dan kilogram adalah satuannya. Oke. Kemudian nomor 3, berikut ini yang merupakan satuan tak baku adalah A. Celcius, B. Kilogram, C. Meter, D. Depa. Jawabannya yang mana? Oke, dari pengertiannya dulu. Satuan tak baku itu artinya satuan yang dimana antara hasil pengukuran antara si orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Ya, contoh kita coba yang Celcius dulu. Nah, ketika si A dan si B mengukur suhu dengan satuan Celcius, hasilnya akan sama atau berbeda? Ya, hasilnya pasti akan sama ya, karena menggunakan alat ukur. Alat ukurnya jelas dan yaitu termometer, dan hasilnya juga pasti akan sama. Kilogram juga sama ya, biasanya menggunakan neraca dan hasilnya juga akan sama. Kemudian meter juga akan sama. Nah, kemudian depa itu kan mengukur dengan merentangkan kedua tangan selebar-lebarnya. Jadi jarak antara ujung jari tengah tangan kanan dengan ujung jari tengah tangan kiri. Nah, dengan ketika tangan itu direntangkan selebar-lebarnya, yaitu depa ya. Jadi antara ketika tangan kita direntangkan itu kan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu kan berbeda ya. Misal anak kecil dengan orang dewasa pasti jaraknya juga akan berbeda. Maka di sini yang merupakan contoh satuan tak baku adalah depa, karena pengukuran setiap orang berbeda-beda. Oke, kemudian nomor 4. Nah, kegiatan mengukur pada gambar tersebut adalah, bisa kita lihat gambarnya di sini. Jengkal, depa, hasta, atau langkah. Oke. Kalau jengkal itu dengan pengukuran dengan merentangkan jari ya. Melebarkan jari selebar-lebarnya, itu jarak antara ujung jempol sampai kelingking ya, ujung kelingking. Nah, itu jengkal. Kemudian depa seperti yang tadi, merentangkan kedua tangan selebar-lebarnya. Nah, hasta, ini adalah contoh hasta ya teman-teman. Jadi jarak dari sikut sampai ujung jari tengah ya. Nah, itu adalah hasta. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 5. Berikut ini yang merupakan besaran pokok adalah, ini sebenarnya wajib kalian hafalkan, ada 7 besaran pokok yang disingkat ke dalam jiwa SMP ya.
Oke, jadi 7 besaran pokok ini wajib kalian hafalkan. Nah, kira-kira yang mana nih? Tekanan, berat, massa, atau gaya? Nah, ini mah hafalan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang termasuk besaran pokok adalah massa. Ada 7 terkumpul dalam jiwa SMP. J-nya apa? Jumlah zat. I-nya intensitas cahaya. W-nya adalah waktu. A-nya arus listrik ya. Kemudian SMP. SMP-nya S-nya adalah suhu, M-nya adalah massa, P-nya adalah panjang. Jadi massa ke dalam 7 besaran pokok itu. Kemudian nomor 6. Satuan SI atau sistem internasional untuk suhu adalah Celsius, Fahrenheit, Riemann, atau Kelvin. Ya, jadi satuan sistem internasional untuk suhu adalah Kelvin. Ini yang biasanya keliru ya. Biasanya rata-rata jawabnya Celsius. Padahal satuan sistem internasional untuk suhu adalah Kelvin. Berikut ini yang merupakan besaran turunan adalah, nah besaran turunan itu kan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, di sini A panjang, B intensitas cahaya, C tekanan, atau D suhu. Oke, kira-kira panjang itu masuknya besaran turunan atau besaran pokok? Ya, panjang itu masih masuk ke dalam besaran pokok ya. Intensitas cahaya juga masih masuk ke dalam besaran pokok. Tekanan masuk besaran pokok atau tidak? Ya, tidak ya. Jadi tekanan itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi jawabannya adalah C, tekanan. Kemudian nomor 8 masuk ke konversi satuan. Ini gampang banget, 20 cm berapa meter? Oke, dari cm ke meter itu kan naik 2 tangga. Kalau naik berarti dibagi ya. Jadi 20 cm itu dibagi 100. Jadi hasilnya karena naik 100 karena naik 2 tangga artinya dibagi 100, maka 20 bagi 100 0,2. Nomor 9, alat yang digunakan untuk mengukur besaran suhu adalah yang digunakan untuk mengukur besaran suhu apa? Kalau mistar untuk mengukur besaran ya panjang, mikrometer skrup untuk mengukur besaran panjang juga. Neraca untuk mengukur besaran massa, dan termometer digunakan untuk mengukur besaran suhu. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian 10. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran apa? Jangka sorong itu adalah, bisa kalian cari mungkin di Google contoh gambarnya, atau di buku ada juga gambarnya. Jangka sorong itu adalah alat yang digunakan untuk, biasanya tuh untuk mengukur diameter, ketebalan. Nah, itu kan satuannya adalah milimeter. Nah, jadi kalau misalkan milimeter itu kan berarti besarannya apa? Panjang, massa, intensitas cahaya, atau kuat arus listrik? Ya, jawabannya adalah mengukur besaran panjang. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Daun putri malu akan tertutup jika terkena sentuhan. Hal tersebut sesuai dengan ciri makhluk hidup apa? Kita lihat di sini gambarnya ya. Ada daun putri malu lagi disentuh, kemudian daunnya menutup. Ciri makhluk hidup yang sesuai adalah A. Memerlukan makanan. Apakah daun putri malu ini sesuai dengan memerlukan makanan? Ya pasti ya. Tapi apakah sesuai dengan gambar yang ada di soal ini? Kurang tepat ya teman-teman. Kemudian memiliki organisasi tingkat sel. Apakah sesuai juga dengan gambar yang ada pada soal ini? Kurang tepat juga ya teman-teman. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak nggak? Pasti berkembang biak, tapi kurang tepat dengan gambar yang ada pada soal ini. Nah, respon terhadap perangsangan, ya betul ya. Jadi daun putri malu itu respon terhadap perangsangan berupa sentuhan. Jadi ketika rangsangan sentuhan itu diberikan kepada putri malu, maka daun putri malu itu akan meresponnya dengan cara menutup. 12. Tata nama penulisan ilmiah makhluk hidup yang benar untuk manusia adalah, nah, nama ilmiah makhluk hidup, manusia itu kan Homo sapiens. Tapi bagaimana cara penulisan yang benar untuk Homo sapiens? Di sini yang A itu Homo sapiensnya hurufnya kapital semua dan miring. Kemudian yang B huruf H-nya besar, S-nya besar ya, dan miring.
C. Homo sapiens, H-nya besar, S-nya kecil dan dicetak miring. D. H dan S-nya kecil semua dan dicetak miring juga. Oke, kira-kira yang mana yang benar? Ya, berdasarkan aturan tata nama penulisan ilmiah makhluk hidup yang benar itu kan kata pertama adalah genus dan kata kedua adalah spesies. Nah, huruf pertama untuk genus itu harus besar. Iya, betul. Di sini H-nya besar ya, berarti kecuali yang D ya. D itu H-nya kecil, artinya yang D itu udah pasti salah. Oke. Nah, huruf selanjutnya itu pasti kecil. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Huruf H-nya, hanya huruf H-nya yang besar ya. Huruf selanjutnya kecil semua, termasuk S-nya juga sapiens, S-nya kecil semua. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 13. Berikut ini yang merupakan ciri utama Kingdom Monera adalah di sini yang A, uniseluler. Uniseluler itu artinya selnya tunggal atau selnya cuma satu. Multiseluler. Multiseluler itu artinya selnya banyak ya. Selnya banyak. Eukariotik. Eukariotik itu adalah memiliki membran sel. Kemudian berkembang biak dengan tunas. Nah, ciri utama dari Kingdom Monera adalah ya uniseluler atau selnya tunggal. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 14. Jenis protista yang mirip hewan itu adalah disebut A. amoeba, B. protozoa, C. bakteri, D. hidra. Disebut protozoa ya teman-teman. Nah, jadi protozoa itu ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan. Protista yang mirip hewan itu adalah disebut dengan protozoa, dan jenis protista yang mirip tumbuhan itu adalah ganggang atau alga ya teman-teman. Nomor 15. Jamur tidak dikelompokkan ke dalam tumbuhan karena apa? Ciri utama dari tumbuhan itu kan adalah bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Karena tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis. Nah, artinya jamur kenapa tidak dikelompokkan ke dalam tumbuhan? Karena ya tidak dapat melakukan fotosintesis karena jamur itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa jamur itu tidak bisa melakukan fotosintesis? Karena jamur tidak memiliki yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Lanjut nomor 16. Berikut ini yang merupakan contoh tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae adalah apinus, mangga, kacang, atau tomat. Ya, tumbuhan yang berbijinya terbuka contohnya adalah pinus ya. Kalau mangga, kacang, dan tomat itu berbiji tertutup. 17. Perhatikan data berikut. 1 jagung, 2 mangga, 3 kacang, 4 padi. Berdasarkan data berikut yang merupakan jenis tumbuhan dikotil adalah tumbuhan dikotil itu kan tumbuhan yang keping bijinya itu 2 atau biji berkeping 2. Jadi kepingnya itu ada bijinya itu berkeping 2. Kira-kira yang mana? Jagung. Ya, jagung itu bijinya berkeping 1 atau 2? Jagung masih berkeping 1 ya, teman-teman. Mangga, nah, jika kalian bongkar, habis makan mangga, kemudian kalian bongkar bijinya itu berkeping 2 ya, teman-teman. Jadi dikotil salah satunya adalah mangga. Kemudian kacang. Ya, kalau misalkan kalian suka membuka kacang tanah, kita lihat di situ bijinya berkeping 1 atau 2. Ya, biasanya kalau kacang tanah kelihatan ya suka terbelah. Nah, artinya kacang juga termasuk tumbuhan dikotil. Dan kalau padi, nah padi keping bijinya hanya berkeping 1 ya. Jadi jawabannya yang merupakan jenis tumbuhan dikotil adalah mangga dan kacang 2 dan 3. Nomor 18. Berikut ini yang termasuk kelompok utama hewan vertebrata adalah hewan vertebrata itu artinya hewan yang bertulang belakang. Kelompoknya yang mana?
Porifera. Porifera itu hewan yang berpori. Pisces. Pisces. Kemudian Annelida atau cacing atau moluska. Contohnya misal siput ya. Oke. Kira-kira yang mana? Moluska itu hewan yang lunak. Jadi hewan yang termasuk ke dalam hewan vertebrata salah satunya adalah Pisces. Jadi kelompok utama hewan vertebrata itu ada 5. Yang pertama Pisces itu contohnya adalah ikan. Kemudian yang kedua adalah mamalia atau hewan menyusui. Contohnya sapi, kucing, banyak ya. Kemudian yang ketiga itu adalah reptil atau hewan melata. Contohnya itu adalah ular, kadal. Kemudian ada amfibi. Nah, contohnya itu amfibi itu adalah katak ya. Kemudian yang terakhir adalah aves atau contohnya itu adalah burung. Oke, itu ya. Jadi 5 kelompok utama hewan vertebrata itu ada 5 ya. Pisces, amfibi, apalagi mamalia, reptil, dan aves. Kemudian nomor 19. Perhatikan ciri-ciri berikut. Dapat hidup di darat dan di air, bertelur, bernapas dengan paru-paru, dan kulit yang lembab. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kelompok hewan yang sesuai dengan ciri tersebut adalah A. Mamalia, B. Pisces, amfibi, atau reptilia. Ya, mamalia itu kan adalah hewan yang menyusui dan melahirkan. Di sini kan kita lihat ciri-cirinya bertelur katanya ya. Nah, otomatis mamalia bukan ya. Kemudian Pisces. Pisces itu kan di sini Pisces itu kan contohnya adalah ikan. Nah, kita lihat ciri-cirinya dapat hidup di darat dan di air. Nah, ikan tidak bisa ya hidup di darat, maka Pisces juga bukan. Kemudian amfibi. Amfibi contohnya adalah katak ya. Nah, dapat hidup di darat dan di air. Bertelur, iya juga ya, katak bisa hidup di darat dan di air. Oke. Bertelur juga bisa hidup di darat dan bisa bertelur juga, katak bertelur ya. Kemudian bernapas dengan paru-paru dan kulit yang lembab. Oke, jadi jawabannya adalah amfibi. Kemudian nomor terakhir 20. Berikut ini yang termasuk kelompok hewan arthropoda adalah hewan arthropoda itu adalah hewan yang berbuku-buku, yang tubuhnya itu berbuku-buku. Kira-kira yang tubuhnya berbuku-buku apa ya? Cacing, belalang, kerang, atau hidra? Ya. Jadi yang kelompok arthropoda itu salah satu contohnya adalah belalang. Jadi hewan yang tubuhnya itu berbuku-buku. Oke. Itu aja teman-teman pembahasan kita kali ini, singkat, padat. Mudah-mudahan nanti pas penilaian harian itu dapat mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Dipelajari lagi, dibuka bukunya lagi. Mungkin nanti pas penilaian harian agak berbeda, tapi mungkin ini bisa menjadi acuan kalian untuk belajar. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ditunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.